Penemuan dua warga meninggal dunia di dalam satu kamar ini membuat gempar warga Sumber Agung, Bantul. Peristiwa bermula saat terdengar teriakan minta tolong dari sebuah rumah. Warga yang datang ke rumah Subianti mendapati perempuan tersebut tengah memeluk anaknya Siswadi di dalam kamar. Saat itu Siswadi diketahui baru saja menghembuskan napas terakhirnya. Ketika warga tiba di lokasi, Siswadi diduga telah meninggal dunia. Sementara itu sang ibu Subianti masih dalam kondisi sadar namun tubuhnya terlihat lemas. Namun akibat syok dan kaget melihat anaknya meninggal dunia, beberapa saat kemudian Subianti menyusul meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut, warga segera melaporkan peristiwa ini kepada aparat kepolisian. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim Inafis Polres Bantul bersama petugas medis dari Puskesmas Jetis, Siswadi diduga meninggal dunia akibat serangan jantung atau gangguan asam lambung. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya botol berisi air panas yang diduga digunakan untuk mengompres bagian perut yang sakit. Sementara itu, Subianti diduga meninggal dunia akibat serangan jantung setelah mengalami syok. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya obat jantung di lokasi kejadian, serta keterangan bahwa Subianti merupakan pasien tetap Puskesmas Jetis dengan riwayat penyakit jantung dan hipertensi. Kalau versi tadi kita datang sudah dipindah nih. Sebenarnya tadi katanya sejak awal anaknya tiduran, kemudian ibunya di sebelah. Kemudian dari yang ditemukan di sekitar ada obat rutin ibunya, ada obat rutin gula, hipertensi, kemudian ada obat jantung juga. Pasien ini yang ibunya sudah rutin periksa di PRB, kemudian kemungkinan sih ada ke arah karena penyakitnya. Kemudian untuk putranya karena riwayatnya tinggalnya di Kategan, Pundong, tidak di sini. Jadi untuk riwayat kesehatannya kita tidak tahu. Kemudian tidak ditemukan obat-obatan untuk putranya, hanya ditemukan botol botol seko ya. 2 botol, kemudian ada minyak-minyak di sekitarnya. Jadi kemungkinan arahnya yang dirasakan mungkin ketidaknyamanannya di area perut, dada. Kemudian karena riwayat kesehatan kita belum tahu, jadi mungkin pemeriksaan lebih lanjut kalau mau dibutuhkan silahkan. Tapi kalau tidak, dilihat dari riwayat keluarganya, dari bapaknya yang stroke, kemudian kakaknya juga ada stroke, kemudian ibunya dengan penyakit seperti itu, bisa ke arah sana juga gitu. Tapi cara pemeriksaan awal nggak ada tanda-tandanya? Kalau untuk penganiayaan dan lain-lain insya Allah tidak ada, karena bersih dari atas sampai bawah, tidak ditemukan luka apapun. Semua lengkap? Untuk pasiennya? Gimana? Oh, saya Erna dari Puskesmas Jetis 1. Jam 1 itu ada yang ngetuk rumah. Istri melihat dari jendela. Itu karena rumah saya yang itu pas bentrokan itu, jadi kelihatan luas. Jadi terus ada ini di sini ada dengar teriak-teriak, terus bangunin saya. Saya langsung keluar ya gitu. Habis itu langsung ke TKP sini kayak gitu, lihat si ibu posisi lagi di kamar, itu lagi meluk anaknya yang saya di sebelah ini. Dan sebulan di sini juga sebenarnya ada beberapa orang, tapi nggak berani masuk kayak gitu. Cuma gitu, habis itu karena posisi megang gini sama megang anaknya yang itu, posisi masih napas. Posisi pindah. Napas karena saya takutnya kelamaan mas tambah ini, saya pindah ke sini, posisi ke sini. Ini tadi bisa ada napas. Setelah itu saya hubungin ketua LPRB Sumber Agung, Mas Sigit. Mas Sigit langsung hubungi Pak Rifai, tapi sama PSI. Di situ Mas Sigit hubungin saya, telepon diibukan ke PSI karena ada juga penanganan. Akhirnya sana PSI nelpon PMI ke sini, PMI hubungin saya, meluncur lah istilahnya gitu. Itu aja ya.
Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan dipastikan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, kedua jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.